Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas tuntas tentang Undang-Undang Omnibus di Indonesia. Khususnya kita akan membahas Undang-Undang Cipta Kerja, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Jadi, apa sih Undang-Undang Omnibus itu? Cara membuat undang-undang seperti ini, hampir tidak dikenal di Indonesia sampai munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai informasi, metode omnibus ini baru diperkenalkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di tahun 2022. Tapi, sorotan utama tertuju padanya ketika Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengubah sebini 24 pasal di 79 undang-undang berbeda, disahkan 5 tahun lalu. Mari kita ingat kembali tanggal 20 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo, dalam pidato pelantikannya, menjanjikan pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode omnibus ini. Maju cepat ke 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat. Kenapa? Karena metode omnibus tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat itu, dan kurangnya partisipasi publik yang berarti dalam pembentukannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Bukannya memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja seperti yang diperintahkan, DPR dan pemerintah justru merevisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di tahun 2022 untuk mengesahkan metode omnibus. Langkah ini banyak dikritik, terutama oleh fraksi PKS, yang menganggapnya sebagai upaya cepat untuk melegalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Meskipun banyak kritik, DPR tetap melanjutkan rencana untuk menggunakan metode omnibus lagi. Kali ini, untuk paket undang-undang politik. Kita bicara tentang menggabungkan undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan undang-undang partai politik menjadi satu undang-undang yang besar. Nah, kenapa ini penting? Menurut Yancy Arizona, dosen hukum tata negara di Universitas Gadjah Mada, pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja adalah contoh nyata bagaimana metode omnibus tidak seharusnya digunakan. Dia menunjukkan bahwa metode ini, dalam praktiknya, menghasilkan undang-undang tambal sulam yang gagal memberikan kesatuan dan kepastian hukum. Selain itu, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi IGD Palguna mengatakan bahwa meskipun metode omnibus berpotensi menghilangkan konflik antar undang-undang, sangat sulit untuk diterapkan secara efektif. Tradisi hukum Indonesia lebih condong ke kodifikasi, yang melibatkan peninjauan hukum secara komprehensif, tidak seperti pendekatan sepotong-sepotong yang terlihat dalam pembuatan undang-undang omnibus. Jadi apa kesimpulannya? Metode omnibus, meskipun menjanjikan di atas kertas, telah menunjukkan kelemahan yang signifikan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Perbaikan yudisial yang berulang terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menggarisbawahi kelemahan ini. Saat DPR melanjutkan dengan paket undang-undang politik yang baru, penting untuk mengingat pelajaran ini. Akankah mereka mengindahkan peringatan dari masa lalu, atau akankah kita mengulangi kesalahan yang sama? Waktu yang akan menjawab. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share dan subscribe untuk pembahasan lebih lanjut tentang lanskap politik. Sampai jumpa lagi, tetaplah terinformasi.